Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang 30 SPKI ingin menjelaskan tentang materinya sama videonya. Terdapat 7 teori mengenai kudeta G30S tahun 1965 ini. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau AD. Teori ini berasal dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Dalam teori ini, AS sangat khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Pada saat PKI tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia, CIA bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasikan PKI agar melakukan gerakan kudeta, dan setelah mengganti PKI yang dihancurkan, tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris AS. Teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Green. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Pada saat itu Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Yang keempat adalah dalam kegerakan 30 September. Teori ini dikemukakan oleh Anthony Dec atau John Hunt Hess. Teori ini berasal dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melayapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari berbagai perwira tinggi AD. Teori ini berasal dari kesaksian seorang pilot asal India yang bersahabat dengan banyak penjabat asal Indonesia, yaitu Sir Bijuk Patnaik. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965, tengah malam Soekarno meminta untuk meninggalkan Jakarta. Sebelum subuh, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Di sini Soekarno seakan tahu bahwa ada peristiwa besar. Esok harinya, namun teori ini dilemahkan dengan tindakan Soekarno yang menolak mendukung 30 SPKI yang dibuktikan pada 6 Oktober 1965. Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Teori ini dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya Indonesian Tragedy. Menurutnya terdapat kedekatan hubungan sebagai pemimpin gerakan 30 September 1965 dengan Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Korsat. Namun di dalam buku ini tidak dijelaskan dengan jelas mengapa Soeharto sebagai dalang dari 30S. Yang ketujuh, dalam gerakan 30 September adalah PKI. Teori ini dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Dasar dalam teori ini adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1956 dan juga setelah terjadi 30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang dinamakan CCPKI sampai terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30S, yang pasti sejak demokrasi terpimpin pada tahun 1959, Indonesia diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak didamaikan saat itu, yaitu AD dan PKI. Juli 1960, PKI melancarkan kencam-kencaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara beraksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI kian dekat. Lalu bulan Agustus 1960, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang merupakan partai pesaing PKI dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin giat melancarkan mobilitas massa untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Partai-partai seperti NU dan PNI hingga saat itu praktis telah dilumpuhkan.
Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Pada tahun sebelumnya, partai ini tuh hanya umumnya melancarkan kritik terhadap pemerintahan saja. Di bidang kebudayaan, saat kelompok cendekiawan atau PKI memproklamasikan manifesto kebudayaan atau yang kita kenal dengan Manikebu yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu. Misalnya komunis, lekra, atau lembaga kebudayaan rakyat yang pro PKI segera mengecam keras. Soekarno menyepakati kecaman itu. Tidak sampai 1 tahun, tetapi Manikebu pun dilarang oleh pemerintah. Persoalan-persoalan yang muncul tampaknya lebih pelik. Sebagian akibat dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh program di bidang agraria, PKI melancarkan kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya pengambilan tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi yang lama. Adegan-adegan protes pun berlangsung, bahkan radikalisme dipraktikkan hingga upaya menurunkan lurah serta aksi protes terhadap para sesepuh desa. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Kekerasan jadinya semakin kerap terjadi. Di Jawa Timur contohnya yaitu tindakan balas anti PKI dipelopori oleh kelompok pemuda yaitu dari NU, yaitu Ansor. Hubungan Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Sindiran dan kritik kerap dilontarkan para petinggi PKI terhadap Angkatan Darat. Suasana pertentangan antar PKI dengan AD dan golongan lain non-PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Apalagi pada bulan Juli sebelum Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Maka dalam rapat Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak pimpinan Letnan Kolonel. Pasukan berontak melaksanakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi hari buta, tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Ada 7 jenderal yang dibunuh dan diculik. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang kedua, Mayor Jenderal S. Parman. Yang ketiga, Mayor Jenderal Swep Prapto. Yang keempat, Mayor Jenderal MT Haryono. Yang kelima, Brigadir Jenderal di Panjaitan. Yang keenam, ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Dan yang ketujuh, Letnan 1 Per Andreas Tenen. Ada 1 jenderal yang berhasil lolos yaitu Abdul Haris, tapi putrinya yang bernama Ade Irma Suryani menjadi korban. Nah, pada 30 September di Yogyakarta juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira Angkatan Darat yang anti PKI, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat Mayor Jenderal Ahmad Yani, selaku Men atau Pangat saat itu belum diketahui ada di mana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan gerakan 30 September pun segera dilakukan. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukungan PKI juga terjadi bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30S atau PKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia.